Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Baik, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Untuk hari ini ada yang izin sakit? Ada, Pak. Siapa? Ada yang Pak sakit. Ya, sakit apa dia? Demam, Pak. Demam. Oke, kita absen saja untuk mengetahui keadaannya ya. Yang pertama Anissa Mutia, Pak Hadir. Pak. Iya. Anissa Satria, Pak Hadir. Ada, Pak. Pak Fatia Kris sakit ya. Ya, Pak. Fitria Amanda. Ada, Pak. Laili Sirina hadir. Ada, Pak. Rizkon ada di luar. Baik. Karena yang sakit itu ada cuma satu ya. Kita langsung mulai ke pembelajaran saja. Nah, baik, untuk pelajaran kali ini kita akan masuk pada perlawanan rakyat daerah ya. Kemarin kan sudah dibahas tentang kolonialisme. Ada yang masih ingat apa itu kolonialisme barat? Atau apa yang dibahas kemarin? Apa itu? Kolonialisme itu adalah bentuk penjajahan dari bangsa barat di Indonesia, Pak. Nah ya, apa aja negara yang telah menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Salah satunya? Kayak, Pak. Ya. Belanda. Belanda. Ada lagi? Inggris, Pak. Inggris. Lanjut? Jepang, Pak. Jepang. Nah, yang terakhir ada lagi? Portugis, Pak. Nah, ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita kan mau membahas perlawanan rakyat daerah. Di situ di masa kolonialisme dulu, di masa penjajahan dulu, bangsa kita juga melakukan perlawanan karena kita sudah pelajari kemarin bahwa kolonialisme itu sangatlah merugikan bangsa Indonesia, terlebih di kebebasan dan juga apa namanya? Ada yang tahu haknya? Hak Juga. bangsa pribumi, Pak. Ya, itu terenggut gitu. Jadi mereka dijadikan budak di situ ya. Baik, di sini juga Bapak akan memperlihatkan sebuah video tentang tokoh-tokoh apa saja yang melakukan perlawanan. Di sini memang tidak untuk pelajaran kali ini kita akan fokus pada tokoh-tokoh, bukan pada perlawanannya. Untuk perlawanannya akan kita cari di depan. Baik, Pak. Baik, kita saksikan dulu videonya. Salah satunya perlawanan terhadap Belanda. Tokoh yang berpengaruh antara lain Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Baik, dicatat ya, nanti ini untuk Sultan Agung Tirtayasa dari Batam, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Simas Paparai dari Papua, siapa saja tadi tokoh daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda? Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Paparai dari Papua. Lalu kita terus
Baik, itu dia video singkat sebetulnya. Nah, tadi kan banyak itu tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan hak mereka, kemerdekaan mereka. Tapi ini lebih ke sifatnya kedaerahan dan perlawanan mereka masih bersifat mengangkat persenjataan. Jadi mereka berkurang, kebanyakan berkurang. Jadi ada tidak sedikit dari mereka itu ada yang terbunuh di tangan Belanda juga, seperti Singamangaraja, terus ada juga yang Pattimura dan Sultan Hasanuddin. Nah, untuk ada yang ingin Bapak tanyakan kepada anak-anak semua. Ya, ini siapa tokoh perlawanan yang menginspirasi Anda yang anak-anak tahu? Apakah pernah dengar? Bisa perlawanan ke daerah lain selain di video tadi boleh? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, oke. Ada. Tuan Imam Bonjol, Pak. Kenapa dapat menginspirasi, kenapa? Karena kan dia juga dari Sumatera gitu kan, dan juga berarti memperjuangkan di daerah kita Sumatera itu, Pak. Boleh. Ada lagi yang mungkin ingin menyampaikan bahwa saya ini Pak atau apa ini Pak gitu. Alasannya karena perjuangannya hebat, karena taktiknya bagus gitu. Ya. Ya, kenapa? Taktik penyerangnya bagus, Pak. Taktik penyerangannya bagus. Apa taktiknya? Masih belum tahu ya, nggak apa-apa. Nanti dia belajar lagi. Nah, dari pembelajaran tadi, dari perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan yang membela hak rakyat, terutama karena kebanyakan dari mereka ini merupakan bangsawan yang memiliki kuasa, dan mereka tentu karena di kerajaan mereka memiliki pasukan menyerang Belanda ataupun bangsa-bangsa kolonial lainnya. Untuk nilai dari video perjuangan mereka, apakah ada yang bisa kita ambil dulu saat ini? Tentu selain patriotisme, apa? Ya, menjual. Terus ada lagi? Saya pantang menyerah. Terus ada lagi? Tentu yang terakhir itu adalah rela berkorban. Untuk pengamalan dari setiap nilai-nilai itu tentu bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang salah satu contohnya adalah rela berkorban. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai yang diajarkan, yang dilihat dari perjuangan pahlawan kepada kita, yakni seperti saling menolong, saling menghargai. Rela berkorban berarti kita harus bisa untuk bisa yang terdepan dalam membantu dalam suatu hal, itu termasuk dalam rela berkorban juga. Nah, ada lagi yang ingin Bapak tanyakan satu lagi, yakni jika kalian semua hidup di masa penjajahan, apa yang kalian rasakan? Ketika mengetahui di pelajaran kemarin itu penjajahan ini peraturan seperti ini ketat, kita tidak boleh masuk ini, kita tidak boleh sana sembarangan, tanah-tanah kita dia harus kita tanami sesuatu. Itu bagaimana Pak? Oh, Pak, saya mau jawab. Kalau di masa penjajahan saya itu hidup sebagai seorang bangsawan yang punya privilege, saya akan memanfaatkannya untuk membantu bagaimana daerah saya bisa terlepas dari Belanda. Tapi kalau misalnya saya menjadi tidak priayi gitu, bagaimana juga saya mau bersuara. Nah, sebetulnya ada satu cara ketika kita bukan priayi, jadi dengan memberontak secara diam-diam, itu kerap dilakukan oleh yang namanya siapa? Bukan pahlawan, tetapi legenda dari Betawi. Si Pitung, walaupun ini legenda,
Dia kan bukan istilahnya bukan orang yang ada, dia juga rakyat biasa. Dia menjalani pemberontakan, dia ada pengikutnya juga. Tapi karena Vladimir ABC, jadi dia itu dijebak. Oleh karena itu dia dapat terbunuh. Nah, kalau dulunya itu ya, itu rakyat pahlawan-pahlawan yang istilahnya ini kayak legenda seperti si Pitung tadi itu agak sedikit, yakni dia punya keilmuan. Kalau misalkan di Jawa itu keilmuan sama mana tuh? Itu bisnis. Bisnis. Nah, dari Jawa itu kadang ada yang namanya orang kebal, orang ini. Walaupun kadang itu tidak, ya mungkin bisa dibilang nyata atau tidaknya itu kita tidak tahu. Tapi di situ Pitung itu punya ilmu kebal. Nah, ilmu kebal ini tahan terhadap peluru, makanya itu Belanda susah menangkapnya. Tapi kalau secara cerita yang kita mungkin angan-angankan itu mungkin strateginya bagus karena titiknya adalah gerilya atau sama seperti Inggris Robin Hood. Ya. Apa kaitan dari hal itu? Apakah ada kaitannya sama perlawanan rakyat daerah, Pak? Itu lebih seperti harapan, lebih kayak, jadi kita sebagai rakyat biasa yang tidak bisa bersuara, yang tidak bisa secara istilah pergerakan itu tidak bisa lah untuk melawan secara langsung karena kita maksudnya kalau kita teriak aja atau didorong mati. Nah itu seperti harapan karena orang-orang yang seperti itu dianggap hebat, dianggap sakti itu karena ada harapan itu. Jadi setiap pahlawan seperti Pitung tadi itu memberikan semua hasil rampasannya ke rakyat lagi. Jadi semua yang misalkan dia sudah merampok Belanda, dia pergi ke daerah, lalu daerah itu kan miskin, nah, dia taburkan, dia mungkin berikan, bukan berikan, tapi kayak sediakan makanan karena hasil rampasan itu. Dan perlu kita tahu bahwa Belanda di saat itu memang kejam. Ya. Kejamnya di sini adalah secara peraturan dan ketegasan hukumnya. Nah, berarti tadi untuk yang pria ya, kalau misalkan anak-anak semua hidup di masa itu dan bukan dari kalangan pria, apakah akan melakukan seperti yang itu atau melakukan hal lain seperti bekerja sama dengan Belanda? Mungkin ada yang ingin? Tidak. Nah, kenapa anak-anak tidak ingin istilahnya bekerja sama dengan Belanda? Apakah karena sikapnya? Karena sikap memang. Ya, betul. Karena sikap itu kan menunjukkan kepribadian dari suatu bangsa itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena tadi hanya sebuah gambaran, sebuah kiasan dari tokoh-tokoh dari daerah mana aja yang melawan, ya kan? Di sini belum tahu nih kita perjuangan apa aja. Itu bisa kita atau kita bagikan kelompok saja. Dari mana? Iya Pak, bagi kelompok. Mau di share atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Baik, di ininya 2 orang per kelompok. Iya ini karena 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada yang 2, ada yang 3. Atau mau ada yang solo atau sendiri ya Bapak atau Apa materinya Pak? materi tentang tokoh-tokoh tadi saja. Karena kita cuma berlima dan kelompoknya sedikit ya, 1, 2 ya kan. Itu silakan cari saja yang 2 tokoh. Satu di Sumatera itu adalah Singamangaraja. Yang satunya lagi Pangeran Diponegoro. Baik, ada satu lagi yang pahlawan yang apabila ini mau dikejar oleh anak-anak karena dia adalah pahlawan juga, itu adalah Tuanku Tangguh Saya. Nah ini akan Bapak kasihkan nilai tambahan, tapi syaratnya harus sedikit detail ya. Dari mana ini, dari mana ini. Kalau yang ini tentang dari mana tokohnya tidak detail karena kadang datanya itu tidak ada juga. Nah di sini itu tokoh perlawanan, kalau bisa sedikit perlawanannya, cerita perlawanannya, sama mungkin bisa akhir hidup dan nilainya apa ya Mas? Baik Pak.
karena kita boleh, alhamdulillah, kalau kita boleh menyediakan HP dan Bapak dulu tidak bisa megang HP, boleh dicari. Baik Pak. Baik, untuk yang ada yang ditanyakan silahkan bertanya aja. Sudah selesai Pak? Sudah. Sudah. Baik, untuk perwakilan Bapak silakan maju depan untuk menjelaskan tokoh-tokoh yang dicari. Silakan. Untuk kita uruskan aja ya. Bapak Santo silakan. Boleh sini, boleh. Nah, baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bahas tentang tokoh relawan dari Riau, yaitu Tuan Hutan Busai, atau yang memiliki nama asli Muhammad Saleh. Dia adalah salah satu tokoh perlawanan nasional dari Riau yang ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa penjajahan Belanda. Ia dikenal juga sebagai ulama, pejuang, sekaligus pemimpin masyarakat yang berperan besar dalam perang Padri, terutama di Rokan-Hulu. Nah, selanjutnya itu dalam perjuangannya Tengku Tambusai membangun benteng di Dalu yang menjadi pusat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Dengan strategi yang terorganisir, ia mampu menghimpun kekuatan masyarakat setempat untuk melawan pasukan kolonial yang jauh lebih modern dan lengkap persenjataannya. Yaitu dari perjuangan Tengku Tambusai dapat kita ambil nilai dan maknanya yang sangat bermakna dan berharga, yaitu pertama nilai keberanian dalam menghadapi penjajahan meskipun dengan keterbatasan. Yang kedua nilai kepemimpinan dan persatuan, karena ia mampu menggerakkan masyarakat untuk bersatu melawan penindasan. Dan yang ketiga yaitu nilai keteguhan iman. Sebab perjuangan tidak hanya bermakna memiliki, tetapi juga bernuansa religius untuk menegakkan keadilan. Nah, jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini yaitu perjuangannya adalah pentingnya untuk memiliki semangat pantang menyerah. Meskipun berada dalam kondisi sulit, selain itu perjuangan Tengku Tambusai mengajarkan bahwa pendidikan dan agama dapat menjadi kekuatan besar dalam membangkitkan kesadaran rakyat. Dari kelompok 1 tadi kita bisa tahu bagaimana kerasnya perjuangan di masa itu. Bahkan Tuan Tambusai tadi berperan di perang apa namanya? Padri. Yang mana perang Padri itu kita tahunya adalah apa? Ya, itu yang kita tahu. Padahal ada yang orang Riau yang juga berperan di perang Padri. Nah, baik, untuk kelompok selanjutnya silakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kelompok tadi? Tidak Pak. Tidak ada, kita langsung saja ke kelompok yang terakhir. Pada kelompok terakhir, kelompok yang silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana kami mendapat tugas yaitu tentang tokoh pahlawan Sisingamaraja, yang dimana Sisingamaraja ini ia bernama lengkap yaitu Patuan Bosar Ongku Pulupatu, dimana beliau ialah salah satu pahlawan nasional dari Kalibata, Sumatera Utara, dimana beliau awal perjuangannya itu ketika Belanda memulai koloni di kawasan Tapanuli dan Tanah Batak,
Maka dengan keberanian yang besar, ia memimpin rakyatnya mengadakan perlawanan gerilya. Namun perjuangan dari Singamaraja ini itu berakhir ketika tahun 1907, yang dimana beliau gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Jadi nilai yang bisa kita ambil dari tokoh pahlawan Singamaraja ini ialah pertama, nilai kepemimpinan dan keberanian karena ia mampu menjadi teladan yang menginspirasi rakyatnya untuk tidak takut terhadap musuh yang lebih kuat. Yang kedua, nilai pantang menyerah sebab ia terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, dari kelompok tadi kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan dari Singamaraja ini ya. Untuk kelompok terakhirnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak sekalian? Pak, Ya, nggak pernah ada tokoh yang menang ya Pak lawan Belanda? tokoh yang menang. Iya, kan kayak Singamaraja itu kan gugur. Ya, Ada nggak tokoh kita tuh yang menang karena lawan Belanda? kalau menang secara apa namanya berkepanjangan itu tidak ada. Tetapi kalau menang sukses dalam merugikan itu ada, yakni di Ponorogo. Sampai di masa Belanda itu ada yang disebut Perang Jawa. Itu adalah perang yang dilakukan di Ponorogo. Dia berhasil merusak, tetapi akhirnya dia dijebak dan diasingkan ke mana? Tidak. Tidak, dia diasingkan di Pulau Bangka. Nah, dari banyaknya pahlawan tadi kita sudah bisa mengambil nilai-nilai perjuangannya seperti keberanian yang ditunjukkan oleh Tuanku Tambusai, terus ada juga keberanian dan juga pantang menyerah dari sisi Singamaraja, walaupun semua itu terbatas secara alat tradisional. Oh ya, untuk informasi untuk anak-anak semua, sebetulnya senjata tradisional tidak hanya berbentuk seperti parang atau apa, bambu runcing juga, tetapi ada juga senapan tembak, itu senapan lata, itu juga dipakai oleh rakyat untuk melawan Belanda. Nah, jempol dan jempol itu ya. Sudah habis Pak. Sudah habis ya. Udah habis waktunya. Oke, karena waktunya sudah habis, di pembelajaran kita kali ini akan Bapak tugaskan satu saja. Itu dibuatkan perincian di rumah, nanti kan luas waktunya, mungkin dipotong sekitar apa ini ya. Itu perincikan perang Jawa itu kan, atau kalau misalkan susah yang Tuanku Tambusai itu tadi saja dibuat deskripsi deskripsi perjuangannya, awal perjuangan sampai terakhirnya. Awalnya ya, kalau misalkan untuk silsilah dan lainnya itu. Baiklah. Tentu di sini juga kita cantumkan nilainya, nanti akan Bapak sendiri kita cantumkan nilainya. Baiklah. Tugas dikumpulkan minggu depan ya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi